Inilah detik-detik petugas BPBD Grobogan, Jawa Tengah berupaya menyelamatkan temannya yang nyaris terbawa arus banjir Sungai Tuntang yang melanda rumah warga di Kecamatan Gubuk, Grobogan. Petugas BPBD tersebut menarik rekannya ke atas genteng salah satu rumah warga. Sementara upaya penyisiran warga terdampak banjir terus diupayakan petugas. Namun sejumlah warga yang terjebak di atas tanggul pengaman Sungai Tuntang belum bisa dievakuasi karena ketinggian air meningkat dan arus sungai semakin deras. Ya udah bisa lewat, cuman di tanggul situ aja. Berarti terjebak di situ? Terjebak di situ. Bisa dievakuasi nggak nanti kira-kira? Ya bisa, gimana? Nunggu surut ya? Harus nunggu surut, Pak. Banjir yang menerjang Kecamatan Gubuk akibat tanggul jebol setelah Sungai Tuntang meluap pasca hujan lebat sejak kemarin. Ketinggian banjir mencapai 2 meter dan sebagian warga telah mengantisipasinya dengan mengungsi ke tempat lain. Selain merendam Grobogan, banjir juga merendam Demak. Akibatnya, kecamatan panjang terjadi di 2 kabupaten tersebut. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara melaporkan. Pemirsa, pos jaga unit pelaksana kebersihan UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup di aliran Kali Grogol Palmerah, Jakarta Barat yang roboh belum dievakuasi Selasa siang. Akibatnya proses pembersihan sampah di pintu air dilakukan secara manual. Bangunan pos jaga yang amplas ini tampak miring di tengah aliran inspeksi Kali Grogol Palmerah, Jakarta Barat. Ambruknya bangunan menyisakan rongga yang membahayakan bila terus tergerus air. Apalagi bangunan roboh berada di sisi jalan inspeksi Kali Grogol yang ramai kendaraan. Robohnya bangunan pos jaga membuat alat penyaring sampah belum bisa digunakan karena aliran listrik juga terganggu. Diduga pos jaga roboh selain akibat konstruksi bangunan yang sudah tua juga derasnya aliran air kali yang menggerus tanah bangunan. Pemirsa, tabung gas amonia milik sebuah pabrik es di Kota Tangerang, Banten bocor. Puluhan warga terkena iritasi dan sesak nafas akibat menghirup gas bocor. Warga Kelurahan Kuang Jaya, Kota Tangerang dilanda kepanikan. Puluhan warga terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat keluhan gangguan pernafasan, iritasi dan sesak nafas. Warga diduga keracunan tabung gas yang bocor dari sebuah pabrik es tak jauh dari permukiman. Peristiwa tersebut terjadi Selasa dini hari. Sejumlah warga sempat mengeluhkan bau gas menyengat dan mengungsi ke kampung tetangga. Ada pas waktu tidur, ada yang bangunin, bau gas keluar udah ini. Kami sempat mengungsi ke gerendeng anak, Pak. Anak. Yang anak Bapak rasa? Nyesek sama mual. Sesak nafas sama mual. Dan sekarang udah alhamdulillah agak enak-enak. Polisi menduga tabung gas amonia milik pabrik es tersebut bocor. Sekitar lokasi kejadian kemudian disterilisasi polisi karena bau gas amonia sangat menyengat dan berbahaya bagi kesehatan. Dan kita juga lakukan lokalisir jangan sampai masyarakat mendatangi lokasi ya, karena memang gas amonia ini cukup menyengat baunya dan memang ini bahaya untuk masyarakat ya yang ada di sekitar. Kemudian tadi juga sudah dilakukan evakuasi masyarakat sekitar yang radius kurang lebih 100 sampai 200 meter ya untuk bisa bergeser dulu untuk mengantisipasi keracunan dari gas amonia ini. Akibat kebocoran gas, 27 warga dirawat di sejumlah rumah sakit. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Polisi melakukan ekshumasi dan autopsi terhadap jasad bocah D yang tewas di kolam renang di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Ekshumasi dilakukan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, dihadiri orang tua korban, Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Ditreskrim Polda Metro Jaya melakukan ekshumasi dan otopsi terhadap jasad bocah laki-laki D yang tewas di kolam renang Palem, kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Ayah dan ibu korban, artis Tamara Tiasmara dan DJ Angger Dimas, turut menghadiri proses ekshumasi dan otopsi di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan.
Otopsi melibatkan tim dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan Ditreskrim Polda Metro Jaya. Proses ekshumasi dan otopsi berlangsung selama 45 menit. Sampel yang diperoleh kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi menyatakan telah memeriksa 20 orang saksi dalam kasus ini. Polisi juga akan melakukan uji laboratoris pada rekaman kamera CCTV di TKP dan sekitar TKP. Penyidikan ada beberapa saksi yang melihat korban sedang berenang di kolam renang, kemudian dan latihan berenang ya di kolam renang Palem itu. Kemudian ada yang melihat korban muntah-muntah, dan ketika diangkat ke atas, korban sudah tidak sadarkan diri. Kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Islam dengan menggunakan mobil pribadi. Kemudian sesampainya di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa tersebut berawal saat korban berenang di kolam renang umum Palem, kawasan Durensawit, Jakarta Timur, Sabtu sore 27 Januari. Saksi menyatakan mendapati korban muntah dan tak sadarkan diri. Korban langsung dibawa ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia. Bocah D berusia 6 tahun adalah anak dari artis Tamara Tiasmara dan DJ Angger Dimas yang kini telah bercerai. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews, melaporkan. Masa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI kembali berunjuk rasa di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Masa sujud syukur setelah tuntutan mereka memperpanjang masa jabatan menjadi 8 tahun disetujui DPR dan pemerintah. Masa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia kompak melaksanakan sujud syukur di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa siang. Mereka mengaku senang lantaran tuntutan mereka memperpanjang masa jabatan disetujui DPR dan pemerintah. Revisi Undang-Undang Desa pun akan segera dilakukan. Nantinya, masa jabatan kepala desa akan diperpanjang menjadi 8 tahun dan bisa menjabat maksimal 2 periode. Alasannya saya kepala desa yang hampir 3 periode ya, 3 periode. Terasa sekali polarisasi di masyarakat ketika 6 tahun emang begitu singkat. Ketika kondusif masyarakat polarisasi diperbaiki dalam bentuk teman-teman tingkat desa masing-masing, jabatan kita langsung habis. Harusnya ketika polarisasi selesai, kondusif nyaman, maka pembangunan tetap berjalan. Unjuk rasa masa APDESI ini sempat membuat arus lalu lintas di kawasan Senayan tersendat. Karena telah puas dengan hasil tuntutan yang mereka perjuangkan selama 4 kali aksi akbar, masa membubarkan diri dengan tertib. Dari Jakarta, Steven Patinama, Ahmad Putra melaporkan. Pemirsa, Rektor Universitas Katolik Sugih Pranata Semarang menolak membuat video apresiasi kinerja Presiden Joko Widodo. Penolakan tersebut menyuarakan sikap netralitas Civitas Akademika. Saya sarankan kepada Pak Rektor untuk memberikan Di tengah ramainya seruan keprihatinan demokrasi menuju Pilpres 2024, Universitas Katolik Sugih Pranata Semarang, Jawa Tengah menolak adanya permintaan pembuatan video apresiasi kinerja Presiden Jokowi. Rektor Ferdinandus Hindarto pun menuturkan pihaknya didatangi dan diminta oknum anggota kepolisian Polrestabes Semarang untuk membuat rekaman video pernyataan tentang pemilihan umum dan kinerja pemerintahan Joko Widodo. Oknum anggota tersebut bahkan juga mengirimkan template video pernyataan dari universitas lain sebagai contoh. Meski bukan merupakan intimidasi, Ferdinandus menegaskan penolakan pembuatan video apresiasi kinerja Presiden Jokowi dari pihak Civitas Akademika adalah murni karena sikap dan tanggung jawab dasar Universitas Katolik untuk menyuarakan kebenaran. Mengatakan video dari Polrestabes Semarang yang intinya memohon supaya saya membuat video yang isinya poin-poinnya kira-kira sama seperti video-video yang sudah beredar dari beberapa rektor itu. Lalu saya menjawab bahwa pilihan kami, sikap kami, mohon maaf tidak bisa memenuhi permintaan itu. Kenapa? Karena kami punya dasar yang kuat. Jadi yang pertama dasarnya ini, konstitusi apostolik untuk Universitas Katolik di dunia. Di mana di pembukaan hakikat itu sudah dinyatakan Universitas Katolik mencari, menemukan dan menyebarluaskan kebenaran. Oh, kalau chatnya berkali-kali sampai hari ini. Lalu juga mengirim contoh-contoh dari kamus lain. Kemudian hari ini tadi Bapak kalau tidak bersedia video ya
naskah teks gitu ya. Ya jawaban saya sama. Penolakan tersebut didasari atas tindakan dinamika politik yang terjadi. Dengan banyaknya pelanggaran etika yang dilakukan, universitas sebagai akademisi sudah seharusnya menyuarakan kebenaran bukan atas dasar subjektif terhadap salah satu paslon capres dan cawapres. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Kelompok alumni, mahasiswa, dan dosen Sivitas Akademika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta menyatakan sikap terkait situasi kebangsaan jelang pemilu 2024. Pernyataan sikap itu disampaikan dalam deklarasi seruan bela negara. Sivitas Akademika UPN Veteran Jakarta mengeluarkan seruan bela negara yang tertuju kepada pemerintah dengan menyikapi kondisi politik di Indonesia jelang pemilu 2024. UPN menuntut penyelenggara negara menjalankan etika kehidupan berbangsa dan mendukung penegakan hukum yang adil dan partisipatif dalam pemilu. UPN juga mendorong dan mendukung perjuangan masyarakat menjaga sendi-sendi demokrasi dan menjamin kebebasan berpendapat. UPN menilai demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia merosot yang bertentangan dengan prinsip-prinsip bela negara. Tapi dari kami memang secara jangka pendek memang indikasi-indikasi untuk pelemahan prosedur demokrasi terutama pemilu itu semakin menguat gitu ya. Saya pikir ada banyak peristiwa belakangan ini yang memang akhirnya berpotensi untuk melemahkan demokrasi sehingga kemerosotan yang kami maksud. Sivitas Akademika serta alumni Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi seluruh Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo bersikap jujur dan adil dalam pemilu 2024. Mereka juga meminta aparat pemerintah tidak berpihak dalam kontestasi pemilu dan menunjukkan etika politik yang baik bagi demokrasi Indonesia. Ratusan Sivitas Akademika dan alumni Sekolah Tinggi Filsafat STF dan Teologi seluruh Indonesia berkumpul di Jakarta untuk menyatakan sikap dan seruan kepada pemerintah terkait pelaksanaan pemilu 2024. Sejumlah guru besar filsafat, staf pengajar dan aktivis hadir. Di antaranya Ketua STF Driakarya Simon Cahyadi, Romo Frans Magnisuseno, Karlina Supeli dan Setio Wibowo. Mereka menyerukan kepentingan negara tak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok untuk melanggengkan kekuasaan. Para akademisi mendesak Presiden Joko Widodo kembali bersikap jujur dan adil dalam pemilu 2024 ini dan melaksanakan sumpah jabatannya. Ingatlah kembali sumpah jabatan Anda untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, serta memenuhi kewajiban Anda seadil-adilnya. Kami meminta Anda berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat dan fundament moral kita semua. Para akademisi mengkritisi proses pencalonan salah satu cawapres dalam pemilu kali ini yang diwarnai pelanggaran etika, baik dalam putusan Mahkamah Konstitusi serta Komisi Pemilihan Umum. Mereka meminta masyarakat dapat memanfaatkan hak pilihnya dalam pemilu dengan mencermati rekam jejak pasangan capres dan cawapres. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Gelombang petisi dan pernyataan sikap dari Sivitas Akademika tentang kondisi pemerintahan dan negara jelang pemilu juga dilakukan universitas lainnya. Salah satunya Sivitas Akademika Universitas Brawijaya Malang yang mengeluarkan pernyataan sikap sebagai bentuk koreksi terhadap pemerintah saat ini. Jadi ketika kita rapat Dewan Profesor, Guru besar, profesor, dan mahasiswa Universitas Brawijaya Malang membacakan pernyataan sikap sebagai akademisi terhadap kondisi bangsa yang sedang tidak baik-baik saja jelang pemilu. Ada 8 poin pernyataan sikap yang disampaikan. Di antaranya adalah mengimbau pemerintah pusat dan daerah serta TNI Polri bersikap netral dalam pemilu. Serta meminta pemerintah dan penegak hukum tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik. Tuntutan atau tekanan dari siapapun. Maka pertemuan. Pernyataan sikap juga ditunjukkan akademisi Universitas Erlangga Surabaya melalui forum bertajuk Unair Memanggil. Mereka mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi dan mengecam segala bentuk praktik pelemahan demokrasi seperti politik dinasti. Para Sivitas Akademika juga mendesak Presiden dan aparat negara menghormati kemerdekaan dengan menjunjung tinggi demokrasi, kebebasan berbicara, serta berekspresi. Mereka juga mengecam segala bentuk intervensi dari penguasa atau pemegang kekuasaan dalam pelaksanaan pemilu 2024.
Di Medan, sejumlah guru besar, dosen, alumni, dan mahasiswa yang tergabung dalam Sivitas Akademi Universitas Sumatera Utara Senin petang berkumpul di Gedung Pancasila USU menyatakan sikap pesan moral menyusul keresahan menjelang pemilu 14 Februari mendatang. Namun aksi keprihatinan ini berlangsung tanpa kehadiran rektor maupun wakil rektor. 5 Februari 2024, Presiden Republik Indonesia beserta seluruh Pemirsa, pemerintah seharusnya menanggapi serius kritik yang dilakukan sejumlah perguruan tinggi di tanah air terhadap proses pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang berpotensi tidak demokratis. Menurut Todung Mulya Lubis, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional pasangan Ganjar Mahfud, Presiden Joko Widodo seharusnya bersikap adil dan demokratis dalam pemilu 2024. Jadi Presiden boleh saja kalau dia menyatakan dia berpihak pada salah satu paslon. Tapi kalau betul Presiden meminta ya, langsung atau tidak langsung kepada Rektorat Indonesia untuk membuat pernyataan yang ya, beda atau yang berpihak pada satu paslon, menurut saya itu salah, itu keliru dan itu tidak mendidik buat bangsa. Itu bukan pendidikan politiknya. Pemirsa, Anies Baswedan disambut meriah oleh pendukungnya di Mataram, Nusa Tenggara Barat Selasa pagi. Calon Presiden nomor urut 1 ini mengkampanyekan program prioritasnya yakni semangat perubahan terutama di sektor pendidikan dan kesejahteraan. Di tengah lautan manusia, Anies Baswedan melambaikan tangan dari dalam mobil kepada para pendukung dan simpatisan sesaat setelah tiba di lapangan umum Karangpule, Sekarbel, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kedatangan calon presiden nomor urut 1 ini disambut meriah oleh ribuan pendukungnya. Anies mengaku terharu dengan sambutan yang diberikan oleh masyarakat Mataram. Dalam kampanyenya, Anies menyerukan semangat perubahan, diantaranya dalam sektor pendidikan dan kesejahteraan yang menjadi program prioritas pasangan Amin. Kami akan meneruskan semangat dan keinginan perubahan ini menjadi perjuangan yang lebih luas. Kami akan kirimkan pesan ini kemana-mana bahwa di Nusa Tenggara ada semangat yang sangat kuat. Insya Allah apa yang kita ikhtiarkan akan bisa meraih keberhasilan. Dalam kesempatan ini, Anies berpesan untuk memenangkan pemilihan legislatif agar program-program pasangan Amin dapat berjalan dengan dukungan parlemen, termasuk sama-sama mengawal proses pemilu pada 14 Februari mendatang. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zulhilmi dan Dimas Winardi melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berjanji Indonesia menjadi negara yang maju dan mandiri jika terpilih dalam pemilu nanti. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri puncak perayaan HUT Partai Gerindra di Sanur, Bali Selasa siang. Kita mau menjamin pangan murah untuk seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudara. Kita swasembada pangan. Mampu atau tidak? Mampu. Kita akan swasembada BBM. Kita akan swasembada energi. Mampu atau tidak? Mampu. Karunia Tuhan yang besar. Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya dalam puncak peringatan HUT ke-16 Partai Gerindra di Denpasar, Bali Selasa siang. Kedatangan Prabowo sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Gerindra ini disambut sukacita para pengurus partai, undangan, serta pendukung dan simpatisan. Dalam pidatonya, Prabowo membahas sejumlah isu termasuk kontestasi pemilu kali ini. Capres nomor urut 2 ini berjanji akan membawa Indonesia maju jika terpilih bersama Gibran Raka Buming Raka. Usai acara, para pendukung langsung berebut meminta foto dan berjabat tangan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo disambut penyandang disabilitas saat kampanye akbar di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam kesempatan itu Ganjar juga sampaikan komitmennya terhadap kesetaraan penyandang disabilitas. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri kampanye akbar se-Kalimantan Timur di BSCC Dom Balikpapan. Selain temui para relawan, Ganjar juga berbincang dan menerima keluhan dari penyandang disabilitas.
Seorang relawan penyandang tunanetra bernama Salman sempat memegang wajah Ganjar dan mendoakan agar Ganjar berhasil menjadi presiden dalam kontestasi pemilu 2024. Dalam kampanyenya, Ganjar menyampaikan komitmennya dalam inklusivitas dan kesetaraan kaum disabilitas. Ganjar juga menyampaikan program unggulan untuk pendidikan, 1 keluarga 1 sarjana untuk masyarakat miskin, serta 1 desa 1 vaskes 1 nakes untuk kesejahteraan warga. Apa yang mau dilakukan sebenarnya ada isu nasional, ada isu lokal. Maka kalau kami sampaikan tadi banyak isu lokal, Mama kemarin saya temui masyarakat adat yang harus mendapatkan ruang, ya, karena banyak, apalagi dari Dayak. Terus kemudian bagaimana para petani sawit di sini juga banyak. Apa yang terjadi sama lahan, tandan buah segarnya, terus kemudian perlindungan terhadap produknya. Sebelumnya setibanya di Balikpapan, Ganjar sempat dihadang pendukung paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Namun bukannya marah, capres nomor urut 3 ini malah menyalami dan mengajak makan bersama. Dari Balikpapan, Galuh Pandu dan Dede Rudi melaporkan. Pemirsa, caleg DPR RI Dapil Jawa Timur Partai Perindo, Angela Tanusudibio, menggelar bazar sembako murah untuk masyarakat yang membutuhkan. Sebanyak 500 paket sembako seharga Rp10.000 disiapkan untuk warga di kawasan Candi Lontar di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya. Sambutan hangat dari warga di kawasan Candi Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya mewarnai kedatangan caleg DPR RI Dapil Jatim 1 Partai Perindo, Angela Tanusudibio. Dalam bazar sembako murah ini, Angela juga memaparkan komitmen Partai Perindo dalam mengentaskan masalah kemiskinan yang ada di Indonesia melalui berbagai programnya. Partai Perindo, kalau Bapak Ibu dengar tadi dari lirik Mas Perindo, kami berkata cita-cita kami adalah mengentaskan kemiskinan. Bazar sembako murah yang digelar Partai Perindo juga disambut antusias warga. Mereka sangat senang dapat menebus sembako murah hanya dengan harga Rp10.000. Alhamdulillah, murah soalnya cuma Rp10.000 dapat beras sama gula sama minyak. Kalau di pasaran sih sekitar 30-an ya. Bu Angela, saya, Pak Irwan Ponto, semua diterima dengan sangat baik. Dan tentunya ini menjadi sebuah langkah awal kami, di mana kami juga berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, khususnya kota Surabaya di daerah Manuan ini. Dalam kesempatan ini, Angela yang juga Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud mengajak warga untuk tidak golput dengan mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara kepada masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa, peringatan Hari Gizi Nasional jadi momentum untuk mensinergikan penanganan permasalahan gizi termasuk stunting. Edukasi yang tepat dan baik kepada ibu dengan anak usia di bawah 2 tahun dapat menekan angka anak beresiko stunting hingga 37%. Pengetahuan dan pemahaman yang minim tentang gizi seimbang dengan nutrisi cukup menjadi salah satu permasalahan yang mengemuka dalam pencegahan stunting. Peringatan Hari Gizi Nasional 2024 menjadi momentum untuk memberikan edukasi tentang bahaya dan pencegahan stunting. Melalui program Royco Nutrimenu, perempuan di berbagai tahapan usia diberi pengetahuan untuk mempersiapkan keluarga masa depan yang lebih sehat dan tercukupi kebutuhan gizi. Program ini telah berkolaborasi dengan BKKBN untuk mengedukasi 25.000 kader. Kerjasama dengan IPB bahkan menunjukkan hasil menekan angka anak berisiko stunting hingga 37%. Bahwa kita berkolaborasi dengan berbagai mitra yang tadi saya sempat sebutkan dengan BKKBN, kita sudah mengedukasi 25.000 kader yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Kita juga bekerja sama dengan IPB University, di mana kita mengedukasi ibu dengan anak di usia di bawah 2 tahun. Dan hasil penelitian atau riset yang dilakukan dengan IPB University menunjukkan bahwa dengan program Royco Nutrimenu dan edukasi yang kita selalu lakukan terhadap ibu tersebut, di komunitas tersebut, di area Boga dan sekitarnya berhasil untuk menurunkan anak beresiko stunting hingga 37%. Itu pencapaian yang sungguh luar biasa. Dengan menu omelet
Program ini akan memperluas cakupan dan kolaborasi, diantaranya 50.000 ibu-ibu majelis taklim dan 50.000 santriwati. Kerjasama BKKBN juga akan diperluas hingga 200.000 kader, termasuk ibu dengan anak usia di bawah 2 tahun, serta para calon ibu. Dengan berbagai program dan terobosan, diharapkan Royco Nutrimenu dapat membantu mewujudkan generasi emas 2045 bebas stunting. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan.